Selamat pagi Pak Bagus Handoko. Siap pagi Pak. Apa kabar? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Bagus ini belum lama ya di Lampung. Ya. Belum lama di Lampung sebagai Pertamina Patraniaga untuk wilayah Lampung Bengkulu. Siap Pak. Izin perkenalkan dulu nih supaya teman-teman kita ini ya yang belum mengenal bisa jadi kenal lah. Siap. Izin perkenalkan Pak, saya Bagus Handoko. Siap. Di sini sebagai Sales Area Manager Retail. Retail ya? Retail. Oke. Untuk wilayah Lampung Bengkulu. Lampung Bengkulu. Jadi ya tanggung jawab kami ya terkait dengan pendistribusian produk Pertamina sektor retail kepada seluruh konsumen di Lampung Bengkulu Pak. Oke. Boleh perkenalkan dulu sebelumnya mungkin tugas sebelumnya di mana nih supaya teman-teman kita semua ini bisa paham, oh ini pejabat yang baru seperti ini. Bukan pejabat. Bukan pejabat ya. Baru aja di sini Pak. Kebetulan saya sebelumnya tugas di pusat Pak, di non PSO Fuel. Sebelumnya kita udah keliling-keliling Pak seperti teman-teman yang lain. Oke. Saya udah pernah tugas paling jauh di ujung timur itu di Ternate. Ternate sudah pernah. Maluku Utara. Udah ujung barat di Banda Aceh. Ya. Luar biasa lah, sudah Jadi, dari ujung ke ujung ya. ujung Harapannya untuk di Lampung ini bisa membaktikan ya, pengalaman ya dari berbagai wilayah untuk Oke. lebih baik. Lebih baik ya. Jadi ini lagi hangat nih Pak Bagus. Siapa? Terkait BBM ini jadi sesuatu yang menarik ini. Orang ribut di sana di luar bahwa BBM ini langka dan sebagainya. Sebenarnya tolong jelaskan nih nanti ya pembahasan tentang BBM subsidi tepat sasaran ini seperti apa sih? Jadi sebetulnya ini kita berhadapan dengan produk subsidi Pak ya. Sebenarnya ada dua jenis. Ada produk subsidi, ada produk penugasan Pak dari pemerintah. Penugasan, oke. Produk subsidi itu atau biasa disebut JBT, Oke, jenis bahan JBT. bakar tertentu. Ya. Itu nomenklatur yang ada dalam Perpres 191 tahun 2014. Ya. Itu produknya adalah biosolar. Biosolar ya. Kalau produk penugasan itu namanya JBKP dan itu jenis bahan bakar khusus penugasan, itu produknya adalah Pertalite. Pertalite. Pada prinsipnya dua-duanya mengandung komponen Subsidi. APBN. Subsidi juga ya. Subsidi. Artinya kalau bicara subsidi itu orang-orang tertentu saja yang boleh menikmati ya. Betul Pak. Yang bukan haknya untuk tidak menggunakan itu. Betul. Intinya Jadi karena ada komponen APBN di situ yang harus kita jaga Pak. Yang harus kita jaga. Makanya di Perpres 191 tahun 2014 di situ ada di lampirannya udah cukup di state cukup clear, konsumen mana-mana saja yang berhak memakai BBM subsidi. Tadi JBT khususnya. Nah, menyangkut dengan biosolar yang hangat di tengah masyarakat. Tentunya dalam hal ini pemerintah ya dari BPH Migas turun ke Pertamina, Pertamina turun kepada para pengusaha SPBU yang ada di lapangan mengenai solar yang lagi jadi apa ya? Jadi sorotan lah. Orang yang nggak mengerti kan menjadi sesuatu pandangannya negatif yang terjadi di SPBU. Kok antri dan sebagainya. BBM harganya sudah naik, masih juga dikatakan harus antri dan sebagainya. Ini jadi persoalan kita. Nah, mungkin dalam kesempatan podcast yang kita selenggarakan di Saibum ini bisa menjadi pencerahan. Kenapa BBM solar itu harus dibatasi, harus mengacu pada penyalurannya sesuai dengan kuota BPH Migas yang diatur atau sudah dipastikan angkanya kira-kira seperti itu. Baik Pak. Jadi betul Pak, karena biosolar sebagai BBM subsidi itu mengandung komponen APBN, maka sebagai bentuk kontrol ya memang harus di kuota. Dan perhitungan kuota ini sudah memperhitungkan banyak aspek. Dan kuota ini saat ini disetting di beberapa level provinsi, level kabupaten, ya. Bahkan lebih detail lagi sekarang di level lembaga penyalur. Penyalur artinya di tingkat SPBU? Di tingkat SPBU. Itu kuota sudah
disetting di tingkat SPBU. Yang jadi pertanyaan tentang kuota ini menjadi usulan siapa Pak Bagus? Pemerintah daerah atau Pertamina sendiri atau orang BPH Migas yang turun lapangan dia mengevaluasi tentang kebutuhan kuota untuk Lampung? Kalau terkait dengan perhitungan kuota, itu panjang proses perhitungan. Salah satu sebagai sumbernya ya referensi realisasi di beberapa tahun ke belakang. Oke. Jadi atas dasar perhitungan antara referensi realisasi dibandingkan dengan potensi kebutuhan karena pertumbuhan ekonomi, banyak aspek. Banyak faktor ya. Banyak faktor, banyak sekali faktor. Akhirnya ketemu kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas. Artinya BPH Migas ini yang mengatur, yang mengendalikan terkait dengan jumlah kuota, liter dan sebagainya yang harus disalurkan kepada masyarakat. Bukan ranahnya Pertamina, bukan ya? Bukan ya. Bukan. Jadi jangan salah sangka artinya bahwa kok Pertamina membatasi, bukan Pertamina ya. Bukan, Pak. Tugas Pertamina hanya mendistribusikan Mendistribusikan ya. dan tugas kami memang meyakinkan bahwa mitra kami, yakni dalam hal ini SPBU Ya. atau lembaga penyalur yang lain, ya semaksimalnya mendistribusikan sesuai dengan regulasi yang ada, aturan yang ada. Jadi, Oke. Nah, jadi pertanyaan lain yang menarik mengenai subsidi ini menarik. Dari tahun ke tahun, kalau kita bicara tentang subsidi tidak pernah putus nih kan. Karena ada sesuatu yang juga mengambil kesempatan dalam kesempitan orang bilang, bukan haknya dia ikut-ikut mengambil. Kan kira-kira begitu. Nah, ini jadi persoalan. Pak Bagus mungkin boleh disampaikan juga tentang situasi SPBU nih. Situasi SPBU yang ada di Lampung, karena jangan sampai orang tidak mengerti bicara. Lebih baik kita yang merupakan sumbernya, yang mengerti akar persoalan, ini yang menyampaikan seperti apa. Terkait dengan di SPBU, apakah sudah diatur pihak-pihak SPBU untuk mengendalikan atau mencatat nopol sehingga barang itu tepat sasaran atau seperti apakah, silakan Pak Bagus. iya, terkait dengan amanah menyalurkan subsidi ini bukan tugas ringan ya Pak. Ya, betul. Bukan tugas ringan. Kami saat ini punya beberapa langkah supaya memang kuota yang kita terima itu dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat, dan tentunya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Yang berhak ya? Iya, masyarakat yang berhak sesuai dengan saat ini yang tertera di Perpres yang diatur ya. 2014. Nah, sebetulnya kita berhadapkan pada situasi yang agak berat saat ini. Memang jujur kita, kenapa agak berat? Karena gap harga antara subsidi dengan non subsidi itu tinggi sangat ya? jauh, sangat tinggi, timpang sangat ya? tinggi, sangat timpang. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan ada potensi penyelewengan di situ. Orang mengambil kesempatan dalam orang mengambil kesempatan. Okay. Nah, namun begitu kami melakukan beberapa upaya. Salah satu yang saat ini kita kejar adalah proses digitalisasi SPBU. Oke. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan Telkom, mengintegrasikan seluruh layanan di SPBU ke servernya kami di Pertamina. Artinya, kalau SPBU itu sudah 100% terintegrasi, maka seluruh aktivitas di SPBU akan dapat termonitor. Langsung termonitor, tercatat juga ya, terekam ya? Termonitor, tercatat berapa liter yang keluar kepada konsumen. Itu semua akan terekam. Artinya dengan begitu tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya masyarakat mau membeli tidak bisa sembarangan meminta dengan jumlah liter yang dia inginkan. Betul. Artinya lewat nozzle itu dengan input data. Kalau saya lihat kan di SPBU kita sudah menggunakan pencatatan nopol ya. Betul. Ya. Jadi gini, tahapan lanjutannya Pak, setelah kita integrasikan dalam program digitalisasi SPBU, tahapan lanjutannya adalah kita masuk ke program subsidi tepat. Program subsidi tepat, oke? Subsidi tepat. Nah, program subsidi tepat ini, proses registrasi itu sudah dimulai sejak 1 September secara nasional. Secara nasional? Secara nasional. 1 September kemarin ya? 1 September kemarin, masyarakat sudah bisa melakukan registrasi. Nah, kita kembali. Apa itu program subsidi tepat? Ya. Ini menjawab, ini senjata paling ultimate kita untuk meyakinkan bahwa kita bisa menyalurkan subsidi tepat sasaran. Ya. Kita bisa menyalurkan ke yang berhak, yang tidak berhak, yang tadi yang oknum-oknum yang memanfaatkan situasi gap harga yang terlalu tinggi itu,
itu tidak ada celah lagi, yaitu melalui program subsidi tepat. Program subsidi tepat itu adalah seluruh konsumen itu yang berhak menerima subsidi itu wajib terdaftar. Wajib terdaftar. Wajib Artinya terdaftar. meminta peran masyarakat ya. Iya, betul sekali. Karena kalau kita dari Pertamina saja melakukan pendataan nggak mungkin rasanya. mungkin, Pak. Karena peran masyarakat itu diminta nomor mobilnya, plat mobilnya, KTP-nya, kendaraannya, mungkin seperti itu ya. Betul. Nanti masyarakat yang berhak menerima subsidi, kami dorong, Ya. kami himbau segera mendaftar melalui web registrasi kita, Ya. www.subsidi4.mypertamina.id. Di situ nanti teman-teman akan diminta untuk meregistrasikan kendaraan di STNK, KTP, semua terregistrasi. Kami di pusat melakukan verifikasi. Ya. Disitulah peran kita, bahwa nanti yang menurut referensi kita berdasarkan regulasi yang ada dia nggak berhak, Ya. maka akan kita tolak. Oke. Kalau menurut referensi kita dia berhak menerima subsidi, Ya. maka akan diterima dan akan menerima penerimaan tersebut dalam bentuk mendapatkan QR code. QR barcode ya. Iya. Barcode. QR code tersebutlah yang jadi pegangan mas konsumen datang ke SPBU, kemudian di scan untuk bisa dilayani. Nah, ini menjadi pertanyaan saya dan menjadi kejanggalan kita. Di masyarakat kita ini peran sertanya untuk ikut serta mengambil peran di dalam pembatasan BBM tepat sasaran ini kan juga jadi harapan kita juga, mereka harus mendukung kira-kira begitu. Sekali. Nah, yang lalu Pak Bagus, kita lihat peran masyarakat ini boleh dibilang sangat kecil sekali. Mereka tidak mau mendaftarkan kendaraannya untuk tercatat kira-kira begitu. Sehingga kalau sudah semua tercatat, terintegrasi, artinya mereka juga menyumbangkan perhatiannya supaya BBM ini jangan jatuh pada orang-orang yang tidak tepat, kan kira-kira begitu. Betul. Sehingga kendaraannya masing-masing harus didaftarkan. Nah, kepada yang tidak mendaftarkan ini, kira-kira pesannya nih apa nih, Pak Bagus? Betul. Saat ini kebetulan program subsidi tepat itu secara nasional sudah jalan. Sudah jalan. Namun full journey-nya belum, Pak. Apa full journey itu? Ya. Full journey itu adalah ketika teman-teman yang belum punya QR, Ya. mereka masih bisa dilayani di SPBU, tapi dengan metode input nopol. Oh, manual istilahnya ya, manual ya. Ketika full journey diterapkan, maka yang tidak punya QR nanti akan dilarang. Oke. Nah, sebelum itu diterapkan, harapannya ya monggo ini kesempatan yang sangat luas nih menjelang akhir tahun. Ya. Silahkan manfaatkan waktu sebelum full journey ini, Ya. Daftar, semua daftar lah. Iya, semuanya Sehingga daftar. nanti jangan sampai nanti haknya hilang. Betul. Dengan tidak mendaftar gitu Betul, kan. sayang. Dan Gitu. ini sangat program yang sangat bersahabat buat teman-teman yang Ada berhak. pertanyaan Pak Bagus, Ya. teman-teman sampai ke telinga kita juga. Kendaraannya itu nomornya itu sudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika dia datang di SPBU, informasinya nomornya tidak ada. Tapi bersyukur teman-teman di SPBU dilayanin dengan dicatat manual. Betul. Tetapi mereka kok kendaraan saya bisa digunakan di situnya tersebut bensin, ternyata di situ solar. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, supaya ini juga bukan sedikit yang mengalami. Kalau ada kendala begitu, bagaimana mengatasi, Pak Bagus? Makanya sebenarnya solusinya simpel, daftar supaya dapat QR code, sehingga potensi masalah kayak itu nggak akan Segera daftar ya, Segera daftar. supaya tidak disalahgunakan orang. Supaya tidak disalahkan Oke, orang. Karena itu kalau jawaban. udah QR code selesai, Pak. Ya. Saya ini petugas nggak perlu tanya lagi nopol kamu berapa, Ya. QR code-nya mana. Petugas juga lebih simpel, Pak. Ya. Effort juga petugas saat ini harus input nopol itu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak Iya. Bagus. Ini kan supir-supir truk ya atau mobil pribadi yang kita temui di jalan, bukan semuanya menjadi pemilik. Ini nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang dicatat bukan pemiliknya ya, Bukan yang dicatat pemiliknya. adalah nomor polisinya ya. Betul. Karena regulasi yang ada saat ini Oke. itu kan melekat ke jenis kendaraan, Pak, Ya. bukan ke pemilik. Iya, Jadi aman. aman ya? Aman. Nggak Oke. ada masalah.
Baik, Pak Bagus, kita kembali lagi mengenai solar ini yang menarik. Semua menjadi sorotan setiap hari bicara tentang solar, di mana-mana solar yang jadi pembicaraan. Sebenarnya yang terjadi solar menurut pandangan Pak Bagus apa ini yang ada di lapangan? Jadi kita itu berada di jalur lintas sebetulnya. Jalur lintas ya. Di Lampung ini Lampung, karena jalur Sumatera ya, gerbang Betul. Sumatera. Kita ada 4 jalur lintas nih Pak. Oke. Jalur lintas barat, jalur lintas tengah, lintas timur, tambah jalur tol. Tol. Sebetulnya secara geografis kita punya keuntungan, punya kekurangan. Oke. Keuntungan jelas jalur lintas, maka perekonomian cenderung Tumbuh. lebih Oke. cepat. Kekurangannya sebenarnya dari sisi BBM khususnya Pak. Karena kuota ini kan ditetapkan untuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Lampung. Lampung ya. Sementara Yang nikmatin SPBU ini kan berada di jalur lintas. Jalur Artinya lintas. kita sampai saat ini juga belum bisa, dan memang secara teknis nggak bisa melarang. mengatur siapa yang ngisi. Tidak, oh kamu bukan KTP Lampung. Iya. Bisa. Atau pelatnya pelat Palembang misalnya ini nggak bisa ya. Nggak bisa, itulah. Sementara kuota dari BPH Migas itu udah diplot per masing-masing wilayah. Oke. Sehingga ini yang menyebabkan. Contoh sederhana gini, kita penyaluran khususnya untuk pertalite atau biosolar itu bulan Desember ini kita rencanakan sudah kita naikin nih. Ya. Dari Oktober itu udah kita naikin 5%. Oktober sampai kapan? Untuk penyaluran bulan Desember ini kalau kita Ya. bandingin dengan Oktober Ya. itu sudah naik 5%. Berapa kurang lebih itu, Pak? Kurang lebih saat ini itu Provinsi Lampung tuh di angka 2.300 sampai 2.500 KL per hari. Per hari. Jadi itu saja sudah dilebihkan 5% Dari Oktober. dari Oktober. Kalau kita kacamata lebih flashback lagi, Januari, Februari, Maret, Ya. itu penyaluran kita untuk Provinsi Lampung itu hanya di angka 1.800-an KL. Nah, sekarang sudah mencapai? Sudah mencapai 2.300, 2.400-an KL. Jadi per hari. tinggi sekali Sudah perubahan. naiknya tinggi sekali. Tinggi sekali. Sehingga kalau dibilang bahwa kita membatasi penyaluran ke masyarakat, tidak. Tidak. Tapi sebetulnya memang secara kondisi geografis Lampung ini berada di jalur lintas yang memang kita tidak bisa membatasi Ya. konsumen mana-mana saja. Ditambah lagi ada secara psikologis driver nih Pak. Ya. Kalau dia ngelihat penyaluran kita naikin Ya. supaya konsumen lebih bisa terima solar. Selama Oke. kita masih bisa kontrol batas kuota yang ditetapkan pemerintah Ya. dan kita kontrol siapa aja yang terima, kami akan salurkan. Ya. Cuman ketika antrian turun, Pak, Ya. psikologis driver yang biasa ngisi di Sumsel, Ya. biasanya aku ngisi di Sumsel, Ya. kok antrian longgar di Panik dia. panik Ngisi lagi. Harusnya tidak perlu seperti itu ya. Harusnya nggak perlu panik karena di Sumsel Iya. pasti juga ada Pasti penyaluran. ada. Itulah hal yang nggak bisa kita kontrol Iya. yang menyebabkan antrian itu mungkin akan selalu ada. Selalu ada. Betul. Tapi kalau di jalur-jalur non lintas, insya Allah aman, Pak. Jadi artinya masyarakat tidak perlu khawatir Nggak lah. perlu khawatir. Minyak di semua SPBU ada. Kalaupun kosong artinya dalam persiapan perjalanan menuju SPBU. Tetapi SPBU yang lain pasti ada lah kira-kira Pasti ada. seperti ada Jadi gitu ya. saat ini tuh ini bentuk perhatian manajemen pusat Iya. terhadap penyaluran di lapangan. Setiap hari itu kami dimonitor, Pak. Karena memang sudah terdigitalisasi. Oke. Jadi kalau angka kritis, bukan angka kosong Pak ini ya. Ya. Angka kritis itu adalah pada saat stok SPBU menurun di level tertentu, ada standarnya. Sehingga ketika pengiriman tidak cepat, ada Ya. potensi kosong, tapi bukan berarti kosong, Pak. Betul. Itu kalau dibatas 5% dari titik SPBU yang ada. Jadi kalau di Lampung ini total Provinsi Lampung itu total ada 196 196 lembaga penyalur. lembaga penyalur. Nah, 5%-nya aja terindikasi kritis, maka kita diminta laporan. Oh. Apa langkahnya, yang sudah kita lakuin apa, seperti apa tindak lanjutnya, apakah Ya. untuk manajemen pusat pengen jangan sampai ada kekosongan di SPB. Oke, artinya itu semua itu dalam
kondisi pantauan ya. Semuanya Bukan dalam berarti kondisi Pertamina pantauan. tinggal diam dengan persoalan-persoalan yang Nggak ada di tinggal lapangan. diam, Pak. Dan mungkin pesan kepada apa namanya kepada kawan-kawan ya, supaya yang tidak berhak ya, supaya tidak juga mengambil BBM yang bukan haknya, kira-kira Betul. begitu ya. Ini karena kita lihatlah kalau kita lewat di SPBU di mana-mana pun, bukan hanya di Lampung dan di Jakarta, mobil Pajero bagus, mereka mengambil biosolar yang ada subsidinya di sana. Nah, kita berharap juga kepada pemerintah segera mengatur tentang aturan yang tepat, Betul. sehingga ini sampai di tingkat bawah, kita sebagai pelaksana lapangan ya, aturannya jelas gitu loh. Betul. Mobil mewah, kategori mewah dan sebagainya tidak boleh. Sehingga mereka harus membeli BBM non subsidi ya, Betul. non subsidi. Nah, itu juga mengurangi antrian, Betul. mengurangi antrian dan sebagainya. Jadi artinya perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di lapangan bahwa jangan khawatir, BBM solar itu tersedia, Pertalite juga tersedia, jangan latah. Kira-kira begitu ya, Pak Bagus ya. Karena di SPBU sini mungkin lagi menunggu pengiriman, isilah di sebelahnya. Mungkin seperti itu ya. Bahkan Pertalite itu kita penyalurannya saat ini tuh sudah kita naikkan, khususnya Desember ya Pak. Ya. Desember ini kita naikkan level penyalurannya tuh 15% di atas rata-rata penyaluran Januari Oktober Pertalite ya. Pertalite. Artinya sudah tinggi juga Sudah penyalurannya. tinggi, jadi nggak perlu Ya. khawatir sama teman. Ya. Kadang yang menyebabkan antrian itu juga benar Pak, latah tadi. Latah ya. Nah, mungkin Pak Bagus perlu juga diinformasikan kepada kawan-kawan yang di sana terkait dengan petani, nelayan yang mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Ini yang kita tahu kan bahwa sudah diatur juga. Betul. Mereka harus mengurus rekomendasi ya. Nah, Iya. coba jelaskan sedikit Pak Bagus. Iya betul. Ya, buat kawan-kawan yang memang berhak diatur, jadi berdasarkan dalam lampiran Perpres 191 tahun 2014 di situ ada konsumen yang berhak ya, salah satunya adalah sektor pertanian, sektor UMKM, kemudian sektor perikanan, ya. dan silahkan simple. Kalau sektor pertanian itu lebih mudah lagi, cukup Ya. kepala desa, Kepala desa. ngasih rekomendasi bisa. Sektor peternakan itu di SKPD terkait. Artinya saya ulang. Kepala desa membuat rekomendasi dengan jumlah tertentu. Betul. Dengan menyebutkan yang bersangkutan ini pekerjaannya apa, dibolehkan membawa surat itu ke SPBU dengan meminta atau membeli BBM solar atau Pertalite. Betul. Dengan menunjuk state di situ di surat rekomendasi tersebut SPBU mana lokasi diambil, berapa kuotanya, masa berlakunya berapa lama surat itu. dengan jumlah liter dong. Dengan jumlah supaya liter. Tidak serta-merta semau maunya kan, kira-kira begitu. Karena keterbatasan BBM subsidi juga harus punya hak orang lain juga kan gitu ya. Usaha mikro juga sama dengan SKPD tentunya kan, kalau di tingkat kota kabupaten kan ada kan ya dinas perindak ya. Ya. Oke. Kalau perikanan jelas kan ada dinas perikanan. Tapi kalau di masyarakat pedesaan cukup dengan kepala desa kita bisa ya. Iya, sebenarnya kalau tapi dengan jumlah tertentu tentunya ya. Dan artinya kita juga mohon kepada pihak kepolisian untuk tetap mengawasi. Jangan sampai surat rekomendasi itu disalahgunakan untuk orang-orang yang tidak berkepentingan, kira-kira seperti itu ya. Betul. Dan kita juga minta kepada kawan-kawan SPBU untuk tetap juga walaupun ada surat rekomendasi, tetap harus ikut memantau, mengawasi. Betul. Jangan ketika diisi ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum, kira-kira begitu ya. Betul. Oke. Nah, yang terakhir mungkin Pak Bagus sedikit terkait dengan persiapan Nataru ini. Natal, tahun baru, ini udah di depan mata kita nih. Betul, Pak. Kiat-kiatnya ini supaya tidak terjadi kekosongan BBM atau kiat-kiat bagaimana SPBU harus bisa melayani masyarakat dengan baik dan sebagainya. Kira-kira apa ini yang harus disampaikan? Jadi pas banget kemarin itu ini kan tanggal 15 Pak ya? Ya, 15. Jadi TMT tanggal 15 sampai dengan tanggal 8 Januari. 15 Desember sampai 8 Januari. 8 Januari, oke. Kita masuk masa Satgas. Masuk masa Satgas, oke. Masuk masa Satgas.
apa saja sih proses yang kita monitor di masa Satgas. Jadi di masa Satgas ini semua atensi, Pak, dari paling bawah kita sampai level top manajemen, semua perhatian ke bagaimana di masa Satgas tersebut penyaluran lancar. Dalam masa Satgas artinya tidak ada hambatan ya, diharapkan gitu ya, sehingga masyarakat nggak perlu khawatir juga. Sangat nggak perlu khawatir juga. Iya, oke. Mulai dari pagi kita harus memonitor, kita report. Comment center kita saat ini sudah dilengkapi dengan CCTV yang terintegrasi di seluruh kota kabupaten. Seluruh ya? Di Indonesia, Pak. 24 jam juga itu ya? 24 jam. Sehingga di comment center sana tuh benar-benar termonitor. Maka kami juga di lokasi, kita juga memonitor dan juga dimonitor juga langsung di pusat di comment center kita. Jadi pagi kita laporan bagaimana situasi stok, ada SPBU kritis nggak, tindak lanjut seperti apa. Sore kita laporan, setiap saat pun kalau ada insiden langsung dilakukan tindakan. Kemudian ada beberapa hal di masa Satgas ini yang kita siapkan juga, Pak, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ada beberapa layanan yang kita sampaikan. Kalau di Sumbaksel ini kita menerapkan 81 SPBU siaga. 81 SPBU siaga. Tugasnya? Ini khususnya tugasnya bagaimana? Di Sumbaksel. Sumbaksel ya. Itu artinya seluruh Sumbaksel ya? Seluruh Sumbaksel. Seluruh Sumbaksel 81 SPBU. Jadi 81 itu SPBU yang berada di titik-titik strategis. Oke. Dan kenapa disebut siaga? Karena kita akan beroperasi 24 jam. Kita akan beroperasi 24 jam dan akan kita pastiin stok tersedia. Stok tersedia. Dan mungkin juga SPBU dengan lokasi parkir yang cukup mungkin ya? Ya. Karena nanti kalau lokasi parkirnya juga tidak bisa menampung mungkin ya, begitu ya? Bagus ya. Oke, terus? Kemudian kita ada selain SPBU, karena penyaluran tidak hanya fokus di fuel, kita juga ada agen dan outlet LPG siaga. Total ada 5.540. Sumbaksel? Di Sumbaksel. Artinya soal LPG juga sama ya, kesiapannya itu jangan sampai, artinya bukan jangan sampai, masyarakat jangan sampai panik ya. Nggak perlu panik. Masak cukup. Betul. Beberapa LPG daerah cukup. Kemarin kita mitigasi karena ada potensi penumpukan kepadatan jalur, sehingga ada potensi terhambatnya penyaluran. Cuman kita mitigasi, penyaluran akan kita maksimalin di H-1-nya. H-1. Untuk daerah-daerah tertentu, khususnya daerah wisata seperti Pesawaran. Itu kemarin kita mitigasi, ada potensi ke sana, tapi akhirnya penyaluran kita dobelkan tapi di H-1 kan. Jadi itu upaya-upaya kita untuk memaksimalkan di masa Satgas ini. Iya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, persiapan Nataru ini artinya sudah disiapkan dengan matang ya. Baik terkait dengan stok, pengawasan dan sebagainya. Ini sudah disiapkan semua ya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas untuk mendapatkan BBM di SPBU, itu aman. Bahkan kita menyiapkan ini juga, Pak, SPBU darurat, kita sebut SPBU modular. Bagaimana tuh? SPBU modular kita siapin kalau di Lampung ini ada 2 titik, kalau di Sumbaksel total ada 4. Ini kita siapin di rest area yang tidak ada SPBU-nya. Kalau kita jalur tol lihat belum ada SPBU-nya disiapkan. Modular namanya. Yang nggak ada tuh di 20A, KM 20 yang arah ke Jakarta, Palembang, sama 49B ya. Produknya apa aja Pak Bagus? Di situ ada yang disiapin. Pertamax dan Dexlite. Artinya kalau nggak usah khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Mereka ada Dexlite udah disiapkan sama Pertamax. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan BBM jenis gas Holland, bensin, kita ada Pertamax. Untuk teman-teman yang pakai diesel ada Dexlite. Ya, artinya dalam bincang kita pagi ini kita juga telah menyampaikan kepada publik ya, bahwa nggak usah ikut-ikut panik, bahwa BBM ini tersedia. Dan kalau kita lihat ada penumpukan, antrian dan sebagainya yang ada di SPBU, sesungguhnya itu barangnya ada. Kan kira-kira begitu ya. Jangan ikut-ikutan latah. Dan kita juga mungkin berpesan kepada yang bukan memiliki hak ya, atau tidak punya hak untuk BBM bersubsidi,
jangan memanfaatkan atau mengambil BBM yang bersubsidi karena itu milik atau haknya orang lain, kan kira-kira begitu ya. Dan juga peran masyarakat kalau memang ada mitra kita Ya. melihat adanya potensi tadi oknum yang Ya. silahkan lah sampaikan ke kita juga. Oke. Atau bisa langsung call ke call center 135. Call center 135. Betul. Tetapi menyampaikan itu dengan bukti yang fakta yang jelas ya, identitasnya, masalahnya. Kalau Biasanya itu dihubungi, layanan konsumen ya, misalkan teman-teman pada saat dilayani di SPBU ternyata kok SPBU malah melayani konsumen lain yang Ya. indikasinya ini konsumen tidak berhak nih, ya, maka monggo silahkan sampaikan ke kami melalui call center 135 ya. Tugas kami akan melakukan evaluasi. evaluasi. Kita juga nggak akan melakukan investigasi, evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang ternyata iya memang karena konsumennya lagi padat, maka ya akan kami sampaikan baik-baik ke konsumen. Oke. Jadi artinya kelihatannya apa yang kita sampaikan ini sudah cukup nih. Siap. Ya, mudah-mudahan dengan apa namanya dengan kita sampaikan seperti ini, masyarakat lebih jelas, lebih paham apa yang terjadi sesungguhnya terkait dengan solar, terkait dengan pertalite, supaya masyarakat tidak panik menghadapi Nataru juga demikian, ya. Kesediaan cukup dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu sampaikan kepada publik bahwa jangan ikut mengambil yang bukan jatahnya, kira-kira gitu ya. Betul, Pak. Yang bukan haknya, karena ini mengganggu daripada distribusi yang ada di SPBU. Kira-kira begitu. Karena kita lihat dan kita dengar masih ada kenakalan yang mereka memanfaatkan situasi karena ada persoalan kejenjangan harga yang cukup lumayan kira-kira. Artinya ini kita sebut oknum gitu ya. Iya. Oknum pembeli BBM yang sifatnya berpindah-pindah, mereka mencari kesempatan. Kira-kira begitu Pak Bagus ya. Betul. Jadi demikian, mungkin Pak Bagus ada statement yang harus terakhir disampaikan, mungkin pesannya Pak Bagus. Ya itu tadi Pak, ultimate kita untuk menyelesaikan solusi penyaluran solar, ultimate kita adalah program subsidi tepat. Ya, subsidi tepat ya. Silakan mulai mendaftar, karena kalau kita evaluasi angka pendaftaran kita dibanding dengan jumlah kendaraan yang tersedia di Lampung tergolong rendah karena masih di bawah 10%. Artinya ini masih dibuka terus ya, Masih pendaftaran dibuka terus. ya. Sampai dengan full Juni diimplementasikan, manfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar. Daftarnya kemana Pak Bagus? Ke www.subsiditepat.mypertamina.id. Atau datang ke SPBU? SPBU Dilayani? rata-rata memang kita buka. Oh, rata-rata kita kalau yang nggak paham silakan datang ke SPBU, bisa dipandu ya. Iya, akan dipandu. Artinya nggak usah ragu ya. Walaupun mereka bukan pemiliknya, silakan tetap mendaftar supaya punya atau mendapatkan haknya gitu ya. Betul, Pak. Jangan sampai tidak mendaftar, haknya diambil orang lain. Betul. Baik, mungkin itu Pak Bagus. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa menyampaikan informasi lain supaya publik memahami apa yang menjadi tugas Pertamina, apa yang menjadi tugas SPBU di dalam melayani masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Bagus. Sama-sama. Ya, Makasih Pak makasih. Doni. Siap. Siap.